Pernah ke toko buku? Kalau ke toko buku, apa dulu yang kita lihat? Pernah dengar kan ungkapan "Don't judge a book by its cover"? Pernah dengar? Nah, saya mau bicara soal cover buku. Penulis dan buku. Ayo, para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Penulis dan buku tentang literasi semua ada di sini. Golagong TV. Apa kabar? Ini di ruang kerja saya banyak buku ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya akan bicara soal cover buku. Pernah nggak melihat atau menonton film sebuah buku masih dalam bentuk lembaran-lembaran kertas? Pada abad pertengahan, sampul buku itu tidak ada, tapi dia dilindungi oleh sebuah kotak misalnya. Kotak itu dari kayu, dari logam, dilapisi emas. Ada yang dibungkus dengan kain sutra. Ketika dibuka dengan hati-hati, kemudian lembar per lembar. Itu zaman dulu tuh. Saya sendiri belum pernah lihat, tapi di film-film saya lihat. Sampul buku atau cover buku selain untuk melindungi pada masa dulu, nah pada masa sekarang terjadi perubahan, pergeseran bahwa sampul buku atau cover buku juga sebagai penyampai informasi. Sekarang di dunia kreatif, sampul buku itu beragam. Ada yang non fiksi misalnya, jenis-jenisnya juga ada agama, non fiksi itu ada how to, ada macam-macam lah ya. Nah, buku-buku pelajaran juga. Nah, jadi selain sebagai penyampai informasi, juga sebagai identitas dari penerbit serta penulisnya. Ya, sudah beragam lah. Apalagi setelah era poster ya, abad 19 era poster mulai merasuki dunia buku, berlomba-lomba para penerbit mendesain bukunya. Nih ya, saya mau kasih contoh. Ini buku non-fiksi agama. Mewah sekali. Ini Haikal ya, Sejarah Hidup Muhammad. Dan cover bukunya lihat. Bahannya kuat sekali. Dan setelah dijahit, dilem. Jadi ini berapa ribu halaman nih? Ini seribuan mungkin ya. Ini belum. Ini sekitar 694 halaman. Ini hardcover. Nah, yang menarik nih. Ini buku pada era tahun berapa nih? Ini bendera revolusi nih. Ya, punya Soekarno. Di bawah bendera revolusi. Tuh ya. Dan ini cover bukunya. Nih. Lihat. Cover bukunya nih ya. Saya kasih contoh. Ini cover bukunya lihat. Pertama kali tuh, ini ada sampul dulu. Tuh, lepas ya. Jadi cover ilustrasinya tuh ada di terpisah. Kemudian di dalamnya, nah di bawah bendera revolusi, bahannya ini kuat sekali nih, dari karton dilapisi semacam apa ini? Aduh, ini apa ya, teknologi polister ini, kayaknya plastik. Tuh, tinta keemasan ya hurufnya di bawah bendera revolusi. Tuh. Dan ini tahun berapa coba ya? Ini saya beli tahun 1984. Beli 1984. Ya. Di Bandung kalau nggak salah. Ini diterbitkan 1965, lihat. Mewah sekali ya, berwarna lah gitu. Covernya, depannya merah, di bawah bendera revolusi, kelihatan ya, merah tuh. Kalau di depan tadi keemasan. Dan ini kertasnya juga tebal. Berat saya juga nih, berapa kilo ini? Berat sekali nih. Berat. Di bawah bendera revolusi, gambarnya juga. Ini lukisan siapa ya? Aduh, saya lupa. Purnomo, lukisan bukan Jehan ya. Saya akan coba lihat di kolofonnya ya. Ini covernya tuh. Ini jilid pertama, cetakan keempat. Saya nggak berhasil dapat cetakan jilid keduanya. Jakarta 13 Februari 1963. Coba ada nggak ya di sini?
kolofonnya ya, ini cetakan ketiga yang menjelaskan siapa penerbitnya. Ada. Bagus sekali nih, ini siapa ya? Harusnya ada tanda tangan lukisannya ya, tanda tangannya. Aduh, nggak ada ya. Oke. Di bawah bendera revolusi. Ini tahun 65-an, ini bagian dari inovasi buku ya. Ini inovasi juga ini. Berat. Aduh. Sahabat Golagung TV, saya bicara cover buku secara luas. Pernah kan punya buku dengan sampul batik seperti ini dan bahannya tebal sekali ya. Ini biasanya buku-buku untuk sekolah ya, tebal kertasnya, dan ini sulit sekali. Ini juga ya, punggungnya juga, dan kuat-kuat zaman dulu itu. Saya paling suka sekali punya buku seperti ini. Biasanya saya bawa traveling untuk menulis catatan harian atau diary ya. Nah, kembali lagi ke soal sampul buku. Setelah abad pertengahan, kemudian masuk ke abad awal, abad 18 ya, mulailah ada perubahan besar terjadi soal cover buku. Nah, cover buku ya, karena tadi kalau ditutup sama logam, dilapisi emas, memang menjadi sakral ya, tapi biayanya mahal ya. Biayanya mahal. Sorry, nih saya belum cukur rambut, belum cukur jenggot. Biayanya mahal dan tidak produktif serta lama. Nah, kemudian di tahun 1820-an mulailah muncul bagaimana buku disampul secara bertahap. Di 1820 ya. Sudah mulai ada upaya lembar demi lembarnya dijahit. Lem belum ketemu tuh, lem dijahit ya. Kemudian setelah itu barulah setelah dijahit dicarikan cara menyatukannya. Nah, itu dia, setelah mesin cetak ketemu, apalagi teknologi printing cetak ketemu, itu tadi ya. Di Jerman mesin cetak Gutenberg ya kalau nggak salah. Di Cina kertas juga sudah ketemu. Nah, barulah industri kreatif tentang sampul buku berkembang. Nah, di Indonesia penerbit-penerbit mulai menyusun strategi baru. Jadi Gramedia terutama ya, inovasi-inovasinya. Ini buku terbaru Gramedia, saya dapat Before I Met You. Sederhana sekali ya, cuman tulisan dan gambarnya juga sederhana. Nah, di cover buku itu biasa yang paling standar adalah apa yang harus ada di depan di cover buku. Pertama, penerbitnya, logo, judul bukunya, penulisnya Aci TM. Kemudian ilustrasi. Kadang-kala suka ada endorsement. Misalnya contohnya mana ya endorsementnya? Novel saya deh. Novel saya, nah ini mana? Ada ini dia nih. Novel saya Balada Siroy, mewah juga nih. Ya. Dikasih box. Dibundle di box set, nih edisi box set tahun 2012 ya. Edisi box set, lalu ini tuh lihat desainnya ya. Desainnya, di nama penerbitnya di sini ya, judulnya Balada Siroy di sini ya. Kemudian dibuka, ini masih plastik nih, saya buka ya. Ada apa saja sih di cover itu, karena ini penulisnya sendiri, lihat tuh Balada Siroy covernya. Jadi si ilustrator juga merasa dihargai ya karyanya. Ini nama pengarangnya, kemudian judul bukunya Joe Aventurir. Ini judul episodenya ya, jilidnya. Sederhana ya. Nah, sering terjadi dilematis antara
desain cover ya. Jadi ada orang yang memang menyusun membentuk cover menjadi menarik, selain bagian dari penyampaian informasi menjadi ya iklan tadi ya, iklan terselubung. Juga yang paling menarik adalah di cover depan itu kalau antologi, jadi bunga rampai banyak kan. Nah ini sering problem nih. Nih misalnya saya kasih contoh nih, buku terbaru yang saya dapat nih, judulnya apa nih? Judulnya Sejuta Kenangan dari Yogyakarta. Tuh lihat, penulisnya banyak ya. Ya, penulisnya banyak. Ada juga yang diakali, ada penulis yang sudah dikenal lalu ditambahin dan kawan-kawan. Jadi di cover ini nama penulis harus hati-hati. Kadangkala si penulis lain akan protes, kok nama saya nggak ada. Nah, berarti itu disepakati dari awal. Contohnya nih, antologi cerpen terbaru saya ikut, saya jadi mentor di kelas menulis bersama SIP Publishing, lalu membuat bukunya. Judul cerpennya, antologi cerpennya mengambil dari cerita pendek saya, Ora Kadut Jadi Tokoh. Gambarnya juga nih Gabriel, anak saya. Nah, ditulis tuh Golagung lebih besar, kemudian nama lain kecil-kecil. Tapi intinya nama penulis disertakan di sini, dan ini kebijakan dari redaksi dan ini standar. Ya, bisa saja ditulis Golagung dan kawan-kawan, tapi bisa diprotes oleh penulis lain. Nah, ini langkah bijaksana seperti ini. Luar biasa ya. IKP Book Fair di Indonesia itu mulai memberikan penghargaan terhadap perkembangan industri buku ini ya. Jadi biasanya di setiap acara IKP Book Fair selalu dipilih penghargaan untuk cover terbaik. Nah, pada setelah Perang Dunia, kemudian antara cover buku, jenisnya, genre-nya ya, target viewernya juga misalnya ya, dibeda-bedakan. Islamic Book Fair terutama sering sekali memberikan penghargaan kepada ilustrator atau cover buku terbaik ya. Nah, yang paling menarik sekarang terjadi pergeseran bahwa gambar tidak selalu dominan. Ada yang buku cuman ini doang, tulisannya doang. Misalnya nih, Dunia Bolak-Balik, tidak perlu gambar. Ini memang non fiksi. Nah, bahkan juga buku-buku fiksi ada ya seperti ini ya, sederhana juga nih ya, punya Aci. Before I Met, hurufnya digedein tuh. Before I Met. Terus nah, kalau buku-buku biografi memang seperti semacam pakem bahwa yang dijual karena tokoh, maka biasanya wajah si tokoh yang ditampilkan. Ini ya, termasuk juga misalnya mana ya buku ini nih, Madilog misalnya ya. Madilog juga Tan Malaka. Ini Pak Harto juga ya. Pak Harto biodatanya. Nah, jadi hati-hati sekarang jika menerbitkan sebuah buku, covernya jelek, orang tidak tertarik. Wisata mata selain wisata hati. Jadi pertama kali memang kalau saya masuk ke toko buku, saya akan melihat dulu, wih bagus sekali itu ya desainnya. Misalnya ini ada yang menarik nih, contoh nih, Romeo and Juliet hitam, lalu hanya tulisan saja Romeo and Juliet, karena bagi penerbit yang penting memang judulnya ya. Bahkan Shakespeare-nya tidak penting walaupun ditulis huruf, sebetulnya harusnya ada nih Shakespeare-nya, ini merah berkilau gitu, tapi jadi nggak kelihatan, gelap. Tampaknya memang yang mau ditonjolkan adalah judul novelnya, Romeo and Juliet. Nah, begitulah cover buku. Jadi sekarang hati-hati di cover buku itu, ingat ada judul bukunya, apakah itu antologi cerpen, novel,
ada logo penerbitnya, ada nama penulisnya, ada ilustrasinya, desain covernya, dan kadangkala ada endorsementnya. Ini yang paling menarik di era sekarang ya, di era teknologi informasi, aplikasi-aplikasi menyerbu kita, membuat cover menjadi sesuatu yang mudah. Bahkan emak-emak yang biasa masak di rumah sekarang udah bisa tuh mengakses aplikasi. Padahal dulu ya tahun 90-an saya sama Toto Ester adik nih bikin sampul buku, lihat. Sederhana ini, di sablon. Aduh, ini di kota Serang nih, belum ada teknologi. Bahkan hingga sekarang sulit di Serang gitu, di Banten. Kalau mau nerbitin buku harus ke Jogja, ke Bandung. Padahal sekarang mudah sekali. Tuh, jadi sederhana. Sebelum ada aplikasi, saya nih bikin, ini lukisannya lukisan Jordi. Kemudian, nih juga, ini antologi puisi saya juga saya bikin nih. Ini covernya hardcover. Jadi sekali lagi, sekarang cover bukan sesuatu yang sakral lagi, bebas aja semua. Sekarang udah ada teknologinya, mau dilukis handmade, mau pakai aplikasi, bebas. Yang penting sebetulnya adalah bagaimana isinya, teksnya itu. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Ingat, jika ada yang ingin saya review bukunya, kirim ke Golagong TV, Komplek Hegar Alam, nomor 40, Serang 42118, Banten. Salam literasi. Penulis dan buku. Ayo, para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.